Dan teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan presentasi hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Yunita Ora dengan NIM 2503005. Dan saya Martin Batonis, NIM 2503010. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu pengertian psikofisik. Perkembangan psikofisik adalah proses perubahan yang terjadi pada peserta didik yang mencakup aspek fisik, tubuh dan psikis, mental. Perkembangan ini berlangsung secara bertahap, terus-menerus dan saling berkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan tubuh seperti tinggi, berat badan, dan kemampuan motorik. Sedangkan perkembangan psikis mencakup aspek kognitif, berpikir, emosi, sosial, dan kepribadian. Kedua aspek ini sangat mempengaruhi kemampuan belajar peserta didik di sekolah, khususnya di jenjang sekolah dasar. Yang berikut karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Peserta didik pada jenjang SD memiliki karakteristik yang khas. Antara lain, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, aktif bergerak dan suka bermain. Yang ketiga, mulai belajar mandiri. Yang keempat, senang belajar melalui pengalaman langsung. Yang kelima, mudah meniru perilaku orang lain. Pada tahap ini, anak berada dalam masa perkembangan yang sangat penting, sehingga lingkungan pendidikan harus mampu memberikan stimulasi yang tepat agar perkembangan mereka optimal. Perkembangan fisik pada anak sekolah dasar ditandai dengan pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan masa balita. Anak mulai memiliki koordinasi motorik yang lebih baik, baik motorik kasar, berlari, melompat maupun motorik halus, menulis, menggambar. Perkembangan fisik ini berpengaruh terhadap kesiapaan belajar di kelas, kemampuan mengikuti aktivitas pembelajaran, daya tahan tubuh dalam belajar. Jika perkembangan fisik terganggu, maka proses belajar juga bisa terhambat. Perkembangan psikis. Perkembangan psikis mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, emosi. Anak mulai belajar mengenal dan mengontrol emosi walaupun masih sering berubah. Yang kedua, sosial. Anak mulai belajar bekerja sama, berbagi dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang berikut, kepribadian. Mulai terbentuk sikap dan kebiasaan yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Perkembangan fisik ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan sekolah. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir peserta didik yang meliputi mengingat, memahami, menganalisis, memecahkan masalah. Perkembangan kognitif sangat penting karena berhubungan langsung dengan proses pembelajaran di sekolah. Tahap perkembangan kognitif anak. Tahap perkembangan kognitif anak SD. Menurut teori perkembangan seperti yang dijelaskan dalam buku Perkembangan Peserta Didik, anak SD berada pada setiap tahap operasional konkret. Ciri-cirinya mampu berpikir logis tetapi hanya pada hal yang nyata, belum mampu memahami konsep abstrak secara penuh, lebih mudah memahami sesuatu melalui contoh langsung. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan ini. Ciri-ciri perkembangan kognitif anak SD.
Beberapa ciri perkembangan kognitif anak SD: yang pertama, suka bertanya tentang hal-hal di sekitarnya. Yang kedua, belajar lebih baik melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, mulai memahami hubungan sebab dan akibat. Yang keempat, mampu mengelompokkan dan membandingkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa anak aktif dalam proses berpikir dan membutuhkan bimbingan yang tepat. Dan berikutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, lingkungan keluarga atau pola asuh dukungan belajar, sekolah, metode mengajar guru. Yang ketiga, gizi dan kesehatan. Yang keempat, interaksi sosial. Semakin baik faktor-faktor tersebut, maka perkembangan kognitif anak akan semakin optimal. Di sini implikasi dalam pendidikan di SD. Perkembangan psikofisik dan kognitif memiliki implikasi yang penting. Yang pertama, dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran harus menggunakan contoh konkret. Yang kedua, guru harus menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, siswa harus dilibatkan secara aktif. Yang keempat, materi harus sesuai dengan tahap perkembangan. Jika tidak sesuai, siswa akan kesulitan memahami materi. Peran guru dalam pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan siswa, yaitu yang pertama, menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan. Yang kedua, memberikan bimbingan dan motivasi. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menjadi teladan bagi siswa. Guru tidak hanya mengajar tapi juga membimbing perkembangan siswa secara menyeluruh. Yang berikut, strategi pembelajaran yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, belajar sambil bermain. Kedua, diskusi kelompok. Ketiga, pembelajaran kontekstual dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, penggunaan media visual dan alat peraga. Strategi ini membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Peran orang tua. Peran orang tua juga berperan penting dalam perkembangan anak. Perkembangan anak yaitu yang pertama, memberikan dukungan belajar di rumah. Yang kedua, mengawasi perkembangan anak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang positif. Keempat, memberikan contoh perilaku yang baik. Kerjasama antara orang tua dan guru sangat penting. Nah, kesimpulan di sini, perkembangan psikofisik peserta didik merupakan proses yang mencakup aspek fisik dan mental. Pada jenjang SD, perkembangan kognitif anak masih berada pada tahap konkret, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan mereka. Dengan memahami karakteristik perkembangan peserta didik, guru dan orang tua dapat memberikan pendidik yang tepat sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Ini dari presentasi kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.